tahukah kalian ada salah satu cabang ilmu matematika yang wajib banget loh dipelajari untuk anak-anak mahasiswa IT. Apa itu ya? Namanya adalah logika matematika. Apa sih itu logika matematika? Apakah pernah dipelajari dulu waktu di SMA atau SMK atau pernah dipelajari di bangku SMP? Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, mari kita belajar pada video kali ini ya. Seperti biasa, kita sharing. Mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Jadi, logika matematika itu adalah salah satu mata kuliah yang biasanya diambil pada semester dasar atau semester antara 1 dan 2 yang memang merupakan dasar kalian bila mana memang berminat untuk kuliah di bidang IT ya. Logika matematika adalah cabang matematika yang mempelajari dasar-dasar pemikiran logis dan penerapan formal. Secara sederhana, logika matematika berfungsi sebagai bahasa atau alat untuk menganalisis dan membuktikan validitas suatu argumen atau pernyataan. Bagi mahasiswa teknik informatika, logika matematika itu sangat krusial karena menjadi fondasi dari banyak mata kuliah yang lain, terutama di mahasiswa yang memang mengambil di bidang IT ya. Mengapa kita harus belajar logika matematika? Di sini ada beberapa alasan dasar. Yang pertama adalah merupakan dari dasar pemrograman ya. Jadi kalau kalian kuliah di bidang IT pasti akan belajar sedikit banyaknya mengenai bahasa pemrograman. Nah, ini merupakan salah satu dasarnya. Dan yang kedua adalah desain sirkuit digital. Desain sirkuit digital ini nanti akan membentuk misalnya dalam skematik tertentu. Nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, atau contohnya apa ya? Misalnya kayak sirkuit listrik. Nah, itu juga termasuk ya. Yang ketiga adalah basis data atau database ya. Jadi, bagaimana sih data itu bisa saling berkoneksi, logikanya seperti apa? Dan yang keempat adalah yang sekarang lagi marak ya, yang banyak digunakan, yaitu kecerdasan buatan atau AI. Jadi AI di sini dasar mulanya adalah dari logika matematika karena dia yang bisa memberikan validitas data itu benar atau tidak. Konsep dasar dalam logika matematika yang pertama ada namanya proposisi ya. Yang kedua adalah tabel kebenaran, yang ketiga adalah operator logika, dan yang keempat adalah argumen dan validitas. Nah, bagian-bagian ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi stay tune ya. Kurang lebih itu pembahasan singkat mengenai logika matematika, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Hai semuanya, mari kita bahas topik bahasan lanjutan mengenai logika matematika. Untuk teman-teman yang belum lihat, bisa lihat di video sebelumnya mengenai pengertian logika matematika ya. Nah, salah satu bahasan yang ada pada logika matematika itu namanya proposisi. Apa sih itu proposisi? Apakah teman-teman ada yang sudah pernah mendengar atau ternyata baru kali ini nih mendengar ya? Nah, mari kita bahas bahasan lanjutan mengenai proposisi lebih lanjut. Seperti biasa, mari kita belajar beredukasi bersama Tiara. Nah, sebelumnya mohon maaf ya kalau suara saya agak serak. Tapi mudah-mudahan bisa didengar dengan baik ya. Jadi, mari kita lanjut ke bahasan pertama mengenai pengertian dari proposisi. Secara sederhana, proposisi adalah sebuah pernyataan atau kalimat deklaratif yang nilai kebenarannya bisa ditentukan, yaitu benar atau bahasa Inggrisnya true, atau salah dan bahasa Inggrisnya false ya. Jadi kalian bisa pilih benar dan salah, atau mau menggunakan bahasa Inggris juga boleh, true or false gitu ya. Tetapi tidak bisa digunakan keduanya secara bersamaan. Jadi kalau yang benar ya memang harus benar, yang salah ya harus salah. Jadi nggak bisa benar sih tapi ada salahnya juga, salah sih tapi ada benarnya juga, nggak bisa ya. Kalau proposisi itu harus tetap, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah. Ciri utama dari proposisi yang pertama ada yang namanya kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu, proposisi itu selalu berupa pernyataan. Pernyataan itu seperti apa? Misalnya saya makan dengan bubur, itu pernyataan. Tapi kalau kebalikannya itu pertanyaan. Apakah saya makan sarapan dengan bubur? Nah, itu salah ya, berarti dia bukan proposisi, karena itu pertanyaan. Karena proposisi itu ditandai dengan sebuah kalimat pernyataan. Lalu yang kedua adalah nilai kebenarannya pasti. Jadi nilainya harus bisa diidentifikasi sebagai benar ataupun salah, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya. Dan yang ketiga adalah objektif. Jadi nilai kebenarannya itu nggak boleh bergantung pada siapa yang ngomong gitu. Misalnya karena si A yang ngomong, walaupun salah ya dibenar-benarin aja. Enggak ya, kalau salah ya salah, benar ya benar gitu. Jadi harus objektif. Oke, kita lanjut lagi ke contoh kalimat proposisi ya. Misalnya kalimat pertama saya punya kata matahari terbit dari timur. Kalimat yang kedua, matahari terbit dari barat. Ada dua pernyataan. Nah, kalian akan menentukan mana yang betul dan mana yang salah. Menurut kalian yang benar yang mana? Apakah matahari terbit dari timur atau matahari terbit dari barat gitu ya. Nah, pasti yang matahari terbit dari timur itu betul atau kita nyatakan sebagai true ya, atau benar. Yang kedua, matahari terbit dari barat itu dinilai salah atau false gitu ya. Nah, sekarang saya punya dua kalimat lagi nih.
yang mana kalimat yang merupakan true dan mana yang merupakan kalimat false. Boleh komen ya jawaban mana yang betul dan yang salah. Silakan dijawab ya. Oke, itu aja palingnya bahasan topik video kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya.